Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kita Komputer. Kali ini kita akan belajar tentang Excel VBA, yaitu tentang fungsi loop. Bagaimana dan apa fungsi loop itu? Mari kita simak video berikut ini. Jadi fungsi loop itu adalah fungsi pengulangan. Misalnya kalian mau mengulang fungsi yang sama selama 100 kali, daripada kalian mengcopy fungsinya 1 sampai 100 atau 100 kali, lebih baik kalian gunakan fungsi loop. Bagaimana cara kerjanya? Saya akan contohkan di sini. Kemarin di video yang pertama, kalian bisa lihat bahwa kita bisa mengubah value atau isi dari cell atau ring dengan cara membuat fungsi di Excel VBA. Tapi kemarin hanya satu sel saja. Saya akan contohkan ulang di sini. Sheet A, ring A1, value sama dengan 1. Nah, di sini ketika kita klik maka dia 1. Nah, bagaimana jika kalian mau membuat dari 1 sampai 100 dan itu nilainya berubah-ubah? Maka disinilah fungsi loop dipakai. Di sini saya akan contohkan pakai for i, for atau for next. Jadi diawali dengan for dulu. For i sama dengan 1 to 100. Kita akan isi A1 sampai A100 dengan nilai 1 sampai 100 ya. Di sini maka fungsinya menjadi sheet A, ring A dan I. Di sini I itu mewakili berarti yang 1 sampai 100 tadi. Value sama dengan I. Nanti dia akan berisi angka-angka I tersebut. Next I. Kita lihat. Nah, maka dia akan terisi dari 1 sampai 100 dengan angka yang sama. Bagaimana jika kita contohkan nilainya eksak, misalnya ring A 1 sampai 100, I di sini bernilai 1 sampai 100, nilainya eksak menjadi tes nilai. Apa yang terjadi jika kita klik? Nah, maka dia akan berisi nilai yang sama. Bagaimana jika kita hapus? Maka kita tinggal isi nilainya sama dengan tanda petik 2. Maka dia kosong. Kalau kita mau merubahnya menjadi baris, misalnya 5 sampai 200, nilainya kita isi saja tes nilai dan I. Apa yang terjadi? Klik. Nah, nilai 5, nilai 6, nilai 7 dan seterusnya sampai 200. Nah, biasanya kita fungsi loop ini sangat sering sekali dipakai. Hanya saja contoh kasusnya mungkin kita tidak selalu bisa menemukannya. Di sini saya akan contohkan di sini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada daftar siswa dari baris ke-10 sampai baris ke-41. Nah, di sini saya akan gunakan fungsi loop untuk mencari di manakah baris yang belum terisi atau masih kosong. Misalnya di sini berarti dalam kasus ini berarti nomor 22. Nah, bagaimana caranya supaya Excel atau program itu tahu bahwa baris yang belum terisi adalah baris nomor 22? Saya akan contohkan di sini. Ini kita hapus. I-nya berarti atau loopnya nanti mulai dari 10 sampai 41. Di sini berarti 10 sampai 41. Nah, di sini kita akan gunakan fungsi if. Jika sheet B, ini sheet B ya, kita akan baca nomor induknya saja, kolomnya juga B, atau supaya tidak pusing kita baca namanya, kolomnya C. Sheet B, ring C dan I value
sama dengan kosong, maka then, oh ya kita harus deklarasikan dulu ya, namanya kita sebut saja baris kosong. Baris kosong dia berbentuk string. For i sama dengan 10 ke 41, jika di sheet B ring C baris ini masih kosong, maka baris kosong sama dengan convert to string i-nya, kemudian loopnya kita stop di sini, exit for next i. Setelah selesai di sini kita tampilkan dalam bentuk pesan message box baris yang masih kosong adalah baris ke dan i. Kita cek di sini apa yang terjadi. Baris yang masih kosong di sini adalah baris ke-22 ya. Kita cek, kita klik di sini. Oh sorry. Nah di sini dia timbul error karena dia if-nya di sini belum kita tutup. Berarti di sini kita stop dulu. Kita taruh end if. Nah ini dia. Berarti fungsinya begini. If sampai sini, for sampai sini. Berarti nanti baris yang kosong baris ke-22. Kita lihat apakah baris yang masih kosong adalah baris ke-22. Nah, bagaimana jika di sini kita isi namanya? Karena tadi kita kolom C misalnya S nama, maka harusnya di sini baris yang masih kosong adalah baris ke-23. Lagi jika di sini sudah terisi, maka baris yang masih kosong adalah baris 24. Nah, itu dia mengenai fungsi loop. Jika kalian merasa tertarik belajar Microsoft Excel VBA, silahkan kalian subscribe supaya tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Untuk hari ini cukup dulu, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.